Selamat, Indonesia menghadapi krisis yang tak terlihat, yaitu sampah. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Setiap tahun Indonesia menghasilkan setidaknya sekitar 64 juta ton per tahun. Di dunia dan sudah sering sekali foto-foto viral. 15% sampah ini adalah sampah plastik. Tidak lama waktu ikan paus yang di Wakatobi ditemukan ternyata tewas akibat sampah. Hanya sekitar 7% total sampah yang bisa didaur ulang dari semua jumlah sampah yang ada di Indonesia. Sisanya berakhir di selokan, tempat pembuangan sampah liar, atau di sekitar lingkungan kita. Pertumbuhan penduduk kita berbanding lurus dengan pertumbuhan sampah di Indonesia, setidaknya sekitar 2-3% jumlah yang bertambah setiap tahunnya. Mengapa sih sampah di Indonesia ini semakin banyak dan bertambah? Mungkin kebiasaan masyarakat yang masih sering membuang sampah sembarangan kali ya. Lalu kurangnya infrastruktur pembangunan kali ya. Dari wilayah-wilayah tertentu kan ada banyak wilayah yang masih infrastrukturnya masih berkurang. Mungkin mereka membuang sampah sembarangan. Contohnya seperti di belakang saya. Lalu ada produksi plastik yang berlebihan dari industri-industri tertentu mungkin menggunakan kemasan plastik yang masih membuat masyarakat itu membuang sampah berlebihan dan tidak bisa didaur ulang. Jangan sampai membuang sampah sembarangan, nanti akan mengakibatkan banyak permasalahan-permasalahan di Indonesia ini, contohnya seperti ini, dan mengakibatkan banjir, bencana, dan lain-lain. Total 100 rumah terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter lebih. Sampah bukan hanya sekedar masalah estetik, tapi sampah juga mempengaruhi dalam masalah kesehatan dan lingkungan. Dampak lingkungannya seperti tercemarnya air selokan yang menumpuknya banyak sampah sehingga menyebabkan banjir dan air hujan pun tidak bisa terbawa arus ke sungai yang lebih besar. Selain dampak lingkungan, ada juga dampak resiko kesehatan yang membahayakan bagi kita. Salah satunya ada hepatitis A. Yang ketiga ada salmonellosis. Ini terjadi akibat lingkungan sekitar kita kotor sekali. Kasus penyakit ini akibat pengelolaan sampah yang buruk. Mau sampai kapan kita seperti ini? Lalu, bagaimana solusinya? Tenang saja, kita bisa menghadapi solusi ini dengan bersama-sama. Dengan kita menerapkan prinsip 3R. R yang pertama yaitu reduce atau mengurangi. Di sini kita secara sadar mengurangi produksi sampah. Seperti contohnya, kita membawa tempat atau wadah untuk membeli makanan ataupun berbelanja. Atau kita juga bisa membeli barang-barang yang bisa digunakan berkali-kali, seperti contohnya tas kain ini. Lalu, R yang kedua yaitu reuse atau menggunakan kembali. Reuse ini kita menggunakan kembali barang-barang bekas tanpa mengubah bentuk dan juga fungsinya. Seperti contohnya nih, wadah selai kita bisa gunakan kembali menjadi tempat wadah bumbu. Atau kertas-kertas yang setelah dicetak satu sisinya kosong, bisa kita gunakan kembali untuk mencatat catatan penting. Atau juga kita bisa menyumbangkan pakaian bekas kepada mereka yang membutuhkan. Konsep reuse ini, kita memberikan kehidupan baru kepada barang-barang yang telah terlupakan dan terbuang. Lalu yang R ketiga, yaitu recycle atau mendaur ulang. Recycle ini seperti layaknya sulap lingkungan, di mana kita
membuat barang yang terbuang menjadi lebih baru atau bermakna, baik itu secara bentuk maupun secara fungsi. Seperti contohnya nih, produk EcoBrick yang merupakan produk dari daur ulang sampah-sampah plastik ataupun pupuk kompos yang dari sampah-sampah organik, dan juga kerajinan tangan dari kulit-kulit kerang yang telah terbuang. Dengan kita menerapkan salah satu 3R ini, kita akan mengurangi beban dari negara kita. Jadi, tunggu apa lagi? Mulai hari ini, Dari dirimu, Dari rumahmu, Kita bisa mengubah Indonesia menjadi yang lebih baik. kurangi, gunakan ulang, daur ulang untuk masa depan. kok selamat datang sarkas. Pagi tas siang ini Kita ngomong, kita kena selamat Indonesia darurat sampah. lalu dari produksi BLC. Lalu ada produksi Kasus penyakit seperti ini dampak ya apa sih, Rik? Terus berarti dengan kita menerapkan ini, seperti contohnya kali kurangi daur ulang. gunakan ulang, kurangi, gunakan ulang, daur ulang untuk masa depan. Kurangi, gunakan ulang, daur ulang untuk masa depan. Lagi tek video mu dhewe. Bareng kok aku. Bapakmu.